Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nur Aziza, Nur Alfi Amalia Sakina, Naomi Puspita Dewi, Putri Komaria, Septi Levia Ramadhani, dan Kalda Azhara. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Hukum Minimum Liebig dan Hukum Toleransi Selford serta faktor pembatas atau evaluasi kesesuaian lahan dan indikator ekologi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Nur Alfi Amalia Sakinah. Hukum minimum Liebig. Prinsip dasar: satu organisme tergantung pada sumber daya terbatas yang paling sedikit. 2. Pertumbuhan terlambat oleh sumber daya yang paling langka. 3. Penting dalam evaluasi lahan untuk memastikan semua sumber daya tersedia dalam jumlah cukup untuk mendukung organisme. Makna dan implikasi dari hukum minimum Liebig. Makna yaitu organisasi tergantung pada sumber daya paling langka. Faktor keterbatasan mempengaruhi pertumbuhan. Sedangkan implikasinya adalah dalam praktik pertanian harus memenuhi semua kebutuhan esensial tanaman pada tingkat ekosistem, penting untuk menjaga keseimbangan sumber daya, penerapan yang baik mendukung pertumbuhan yang optimal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Nur Alfi. Hukum toleransi. Pengenalan. 1. Hukum toleransi adalah konsep dalam ekologi. 2. Setiap organisme memiliki batasan terhadap faktor lingkungan. Poin penting. 1. Dalam batasan ini, organisme dapat hidup dan berkembang dengan baik. Kedua, di luar batasan, organisme mengalami stres atau bahkan kematian. Ketiga, pemahaman hukum toleransi penting dalam evolusi, kesesuaian lahan, dan konservasi alam. Faktor-faktor pembatas dalam evaluasi kesesuaian lahan. Faktor pembatas adalah elemen lingkungan yang paling membatasi pertumbuhan organisme. 1. Membantu menentukan kesesuaian lahan untuk berbagai keperluan seperti pertanian atau konservasi. Kedua, menyediakan panduan bagi pengelolaan sumber daya alam. Faktor-faktor umum yaitu suhu, kelembapan, pH tanah, nutrisi, cahaya, dan juga kompetisi antar spesies. Evaluasi kesesuaian lahan. Faktor biologi melibatkan keberadaan dan kondisi organisme hidup di lahan, termasuk flora, fauna, dan mikroorganisme. Dan disignifikasi, faktor biologi mempengaruhi kesesuaian lahan untuk pertanian, konservasi, atau penggunaan lainnya. Organisme yang hidup di lahan memberikan indikator keberlanjutan ekologis dan kesehatan lingkungan. Penilaiannya yaitu mengidentifikasi spesies dan komunitas biologis adalah langkah penting dalam evaluasi kesesuaian lahan. Yang kedua yaitu memastikan keseimbangan ekosistem dan perlindungan biodiversitas. Evaluasi kesesuaian lahan dengan faktor kimia. Ini mencakup parameter kimia seperti pH tanah, tingkat nutrisi dan kontaminan potensial, dan relevansi. Faktor kimia mempengaruhi pertumbuhan tanaman, kesehatan tanah, dan keamanan makanan. Evaluasi kimia lahan penting dalam pertanian, rehabilitasi lahan tercemar, dan pelestarian alam. Dan prosesnya yaitu mengukur pH, analisis tanah, dan pemantauan kontaminan membantu dalam penilaian faktor kimia lahan, mengoptimalkan kondisi kimia lahan untuk tujuan tertentu, seperti pertanian yang produktif atau lingkungan yang sehat.
Selanjutnya masih evaluasi kesesuaian lahan faktor fisik. Ini mencakup sifat fisik lahan seperti tekstur tanah, drainase, kemiringan, dan tekstur permukaan. Peran utama faktor fisik mempengaruhi retensial air, aerasi tanah, dan ketersediaan ruang bagi akar tanaman. Dalam evaluasi kesesuaian lahan, faktor fisik menentukan kemampuan lahan untuk mendukung pertumbuhan tanaman dalam peran ekosistem. Evaluasinya menilai tekstur tanah, kemiringan, dan sistem drainase membantu dalam memahami faktor fisik lahan, menyesuaikan praktik pertanian atau tindakan rehabilitas lahan sering diperlakukan untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang tepat. Oke, baik, selanjutnya indikator ekologi. Pengenalan indikator ekologi adalah parameter atau entitas yang digunakan untuk mengukur kesehatan dan keseimbangan ekosistem. Mereka memberi informasi tentang perubahan lingkungan dan keberlanjutan. Signifikansi indikator ekologi membantu memahami dampak manusia terhadap lingkungan. Mereka digunakan dan pemantau manajemen sumber daya alam dan perlindungan biodiversitas. Contoh indikator ekologi termasuk populasi spesies tertentu, kualitas air, keberadaan polutan, dan kondisi tanah. Mereka membantu mengukur efek perubahan lingkungan terhadap ekosistem dan manusia. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Halda, yaitu indikator ekologi. Contoh dan penerapannya. Contoh indikatornya yaitu populasi spesies, melacak jumlah dan distribusi spesies tertentu untuk mengukur keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu kualitas air, mengukur tingkat polusi dan kandungan nutrien dalam air untuk menjaga sumber daya air yang bersih. Yang ketiga itu kualitas tanah, analisis tanah untuk menilai kesuburan dan kesehatan tanah pertanian. Contoh penerapan yaitu konservasi. Indikator ekologi membantu dalam menilai keberhasilan upaya pelestarian spesies dan habitat alam. Yang kedua, pertanian berkelanjutan, digunakan untuk memaksimalkan produktivitas tanaman dengan minimal dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya, memantau air, tanah, dan ekosistem laut untuk perlindungan jangka panjang. Penerapan indikator ekologi adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengambil tindakan berkelanjutan dalam berbagai bidang. Kesimpulan dari materi ini yaitu memahami kebutuhan organisme terhadap sumber daya terbatas adalah kunci untuk pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Memahami batasan organisme terhadap faktor lingkungan membantu dalam konservasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Identifikasi faktor lingkungan yang membatasi pertumbuhan penting dalam pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Digunakan untuk memantau kesehatan ekosistem, mengukur dampak aktivitas manusia, dan mendukung manajemen sumber daya alam yang bijak. Kombinasi pemahaman terhadap hukum ekologi ini dengan penggunaan indikator ekologi dan kunci untuk mencapai kesesuaian lahan yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.